Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sarehat, selamat datang kembali di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Senang sekali saya Nurjana Dwi Aryani bisa kembali menemani waktu Sobat Sarehat hari ini. Nah, bertepatan dengan momen hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia, kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap silent, tapi dampaknya luar biasa besar buat hidup kita, yaitu kesehatan ginjal. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, ada Dr. Taufik Harsadi SPPD. Halo dokter, apa kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh sapa Sobat Sarehatnya dulu dok? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk sobat Salamun semuanya. Baik dok, kan kita langsung ke pertanyaan saja ya dok ya. Kan sering kali nih dok, kita baru inget nih dok punya ginjal saat merasa sakit pinggang. Sebenarnya apa saja sih dok fungsi ginjal selain bisa ginjal itu dapat menyaring racun dalam tubuh kita dok? Oh iya, ya tentunya ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting yang kita miliki dan memiliki fungsi yang sangat luas. Kita mengenal bahwa ginjal memiliki fungsi penting untuk menyaring atau membuang racun-racun sisa metabolisme dalam tubuh kita. Kan tetapi pada dasarnya ginjal memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Tentu yang pertama adalah ginjal berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh kita. Jadi apabila kita dalam kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan, maka ginjal memiliki mekanisme yang dapat melakukan retensi cairan atau menyimpan cairan untuk bisa menjaga supaya kita tidak dehidrasi lebih berat. Kemudian dalam kondisi cairan kita cukup atau bahkan berlebih, ginjal juga dapat melakukan fungsi diuretik untuk membuang kelebihan cairannya. Fungsi yang berikutnya adalah ginjal berperan penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan juga keasaman darah yang sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan metabolisme tubuh kita supaya berjalan dengan baik. Seperti contohnya keseimbangan elektrolit kalium, kemudian natrium, kemudian fosfat, dan keasaman darah sendiri. Kemudian ginjal juga berperan penting untuk menghasilkan hormon yang disebut sebagai eritropoietin yang berperan penting untuk proses pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir, ginjal juga berperan untuk menghasilkan gula ternyata. Jadi sekitar 10 hingga 20% gula dari tubuh kita itu dihasilkan di ginjal, selain di hati dan juga di jaringan lemak. Wow, berarti banyak sekali ya dok ya fungsi Sangat ginjal luas fungsinya. selain dapat menyaring racun dalam tubuh Betul kita. Tadi dokter kan mengatakan bahwa dehidrasi, ciri-ciri dehidrasi yang paling kita sebagai orang awam nih dok, yang sering dilihat dari orang awam itu yang ciri-cirinya seperti apa dok? Ya tentunya tergantung dari derajat dehidrasi. Biasanya dehidrasi terjadi kalau aktivitas berlebih, kemudian asupan cairannya kurang, tidak bisa mengimbangi kehilangan cairannya, atau ada kehilangan cairan seperti diare atau muntah-muntah yang berat yang menetap. Biasanya ciri-ciri dehidrasi tentu berkurangnya suplai darah dan oksigen ke organ-organ, jadi lemas sampai bisa penurunan kesadaran kalau yang berat. Kemudian selaput lendir atau mukosa mulutnya kering ya. Kemudian turgor kulit itu menjadi lebih lambat. Jadi kalau dicubit di area kulit tertentu, misalnya di lengan, dia akan kembali secara lambat. Jadi seperti kendur. Yang penting tadi setelah disebutkan pertama kali adalah kalau dalam kondisi dehidrasi maka ginjal akan melakukan metode retensi cairan, menyimpan cairan di dalam tubuh. Otomatis akan membuat produksi urin kita akan berkurang dan lebih pekat kalau keluar. Jadi kita bisa melihat status hidrasi kita, apakah cairan dalam tubuh kita cukup atau tidak, ya secara kasat mata dengan produksi urin kita dan bagaimana warna dari urin kita. Kalau sedikit, apalagi pekat, itu mungkin menandakan kita dalam kondisi kekurangan cairan. Oh gitu. Kalau yang dehidrasi itu ciri urinnya seperti apa dok? Lebih ke warna atau bagaimana dok? Selain jumlahnya sedikit, warnanya lebih pekat ya. Lebih pekat.
Baik dok, kan banyak orang yang percaya nih dok, minum air putih sebanyak-banyaknya adalah kunci ginjal sehat nih dok. Apakah ini fakta atau justru bisa membebani kerja ginjal dok? Iya, untuk asupan cairan, kalau kita melihat dari rekomendasi dari Kemenkes itu yang disarankan sekitar 1.500 hingga 2.000 cc per hari atau sekitar 25 hingga 30 cc per kilogram berat badan per hari. Walaupun jumlah ini tidak merupakan suatu angka yang tetap, tergantung dari kebutuhan cairan kita. Kalau kita melakukan aktivitas fisik yang berat atau intens, otomatis kebutuhan cairannya pun bertambah. Jadi memang harus seimbang antara kebutuhan cairan atau kehilangan cairan dengan asupan cairan. Kemudian asupan cairan yang lebih dari seharusnya pada dasarnya tidak menyebabkan risiko yang merugikan. Karena ginjal kita dalam kondisi sehat itu akan memiliki fungsi ekskresi untuk membuang kelebihan cairan. Gitu. Akan tetapi pada kondisi-kondisi medis tertentu, seperti misalnya pasien-pasien gagal ginjal lanjut yang menunjukkan gejala kelebihan cairan seperti bengkak-bengkak di kaki, kemudian sesak napas, atau gagal jantung lanjut ya, dengan tanda-tanda kelebihan cairan tadi, atau penyakit liver tertentu ya yang lanjut seperti sirosis ya, dengan tanda-tanda kelebihan cairan, maka asupan cairan yang berlebih bisa berpotensi menimbulkan efek yang membahayakan. Termasuk juga pada pasien yang eh, kategori lansia. Jadi kita juga harus hati-hati dalam merekomendasikan asupan cairan. Kalau asupan cairannya sangat banyak di luar melewati dari yang seharusnya, itu bisa terjadi meningkatkan resiko terjadinya penurunan kadar ion natrium. Jadi bisa terjadi penurunan kadar ion natrium yang menimbulkan efek mual muntah, kemudian lemas, eh, meningkatkan resiko jatuh sampai penurunan kesadaran. Jadi kita juga harus lihat kondisi tubuh ya Ya, dok ya. Tidak harus sehari itu kan minimal 2 liter ya dok. ya. Jadi kita lihat kondisi tubuhnya. Terus bagaimana dok menyikapinya yang harus mencukupi 2 liter tersebut dok? Caranya. Ya tentunya disesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari gitu. Kalau memang kita aktivitas fisiknya intens, ya asupan cairan juga harus bisa mengimbangi seperti itu. Dan tentu harus memperhatikan juga kondisi medis yang menyertainya, seperti itu. Kan dok penyakit ginjal ini sering disebut sebagai silent killer ya dok ya. Apa saja sih dok gejala awal yang sering diabaikan oleh orang muda yang merasa dirinya sehat? Ya tentunya kalau penyakit ginjal memiliki uh, gejala yang beragam dan pada awalnya seringkali tidak spesifik. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa ginjal fungsinya adalah untuk menyaring atau membuang racun-racun yang menumpuk di dalam. Tujuan dari metabolisme di ginjal adalah untuk membuang dari sampah-sampah metabolisme atau racun-racun yang disebutkan tadi. Pada gagal ginjal akan terjadi penumpukan racun-racun tersebut yang menimbulkan berbagai macam gejala seperti lemah, letih, lesu, kemudian nafsu makan yang menurun, kemudian mual muntah yang menyerupai penyakit lambung. Gitu. Dan bisa juga disebabkan oleh gangguan ginjal ternyata. Kemudian adanya hipertensi ya, karena kalau kerusakan ginjal yang berat itu seringkali disertai dengan penurunan aliran darah ke ginjal yang menyebabkan proses hormonal untuk menaikkan tekanan darah dan proses penyimpanan cairan. Jadi ada hipertensi dengan bengkak di kaki ya, itu harus hati-hati. Terutama jika terjadi pada eh, pasien yang usianya masih muda, itu harus dilakukan screening mengenai fungsi ginjal. Mulai kapan nih dok kita lakukan screening fungsi ginjal baiknya dok? Ya, sebetulnya tergantung dari kondisi pasien. Kalau memang kita tidak memiliki faktor risiko untuk mengalami gangguan ginjal, itu bisa dilakukan per tahun. Tapi kalau memang memiliki faktor risiko untuk terjadi gangguan ginjal, yang paling sering adalah diabetes dan atau hipertensi, harus lebih sering. Bisa dilakukan setiap 3 atau 6 bulan sekali. Tergantung derajat gangguan ginjalnya. Baik kan tadi dokter katakan diabetes dan hipertensi adalah dua penyebab utama gagal ginjal nih dok. Bagaimana sih dok mekanismenya hingga kedua penyakit ini dapat merusak fungsi ginjal sendiri? Ya, memang betul diabetes dan hipertensi merupakan faktor risiko utama penyebab gangguan ginjal di Indonesia.
mekanisme terjadinya gangguan ginjal adalah karena peningkatan tekanan darah di sirkulasi ginjal, yaitu di glomerulus ginjalnya. Dia akan meningkat dalam jangka waktu yang lama secara kronik yang akan menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah ginjal berupa sklerosis atau pengerasan pembuluh darah ginjal. Awalnya dia hanya mengenai sebagian area ginjal, sebagian kecil, lama-lama dia mengenai area yang lebih luas sampai 50% dan lebih yang akhirnya akan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Baik dok, sekarang kan sedang tren nih dok, diet tinggi protein atau diet keto ya kita sebutnya ya dok, dan penggunaan suplemen yang pemutih kulit seperti itu dok. Bagaimana sih dok dampaknya terhadap kesehatan ginjal jangka panjang dok? Ya, tentunya kita harus menyikapi secara bijaksana bahwa diet sendiri sebetulnya adalah suatu metode pengobatan, sehingga uh, sifatnya adalah sangat personal, tidak bisa diaplikasikan atau diterapkan secara menyeluruh, secara seragam pada semua kelompok pasien. Tadi yang dikatakan ada diet Diet keto. keto ya. Iya. Kalau diet keto itu kan konsepnya adalah pola diet yang mengedepankan lemak sebagai sumber energi. Sementara karbohidrat itu porsinya lebih kecil, baru protein. Jadi urutannya lemak dulu yang jadi sumber energi, jadi asupan makan tinggi lemak, kemudian protein, ya, baru karbohidrat. Agak berbeda dengan pola diet yang biasa. Biasanya kan karbohidrat yang lebih banyak, Iya. baru lemak, baru protein. Apabila pola diet ini diterapkan secara menyeluruh pada pasien-pasien yang sudah ada gangguan ginjal, ya tentu ada risiko tambahan. Jadi pola tinggi lemak ini kan bisa meningkatkan risiko gangguan metabolisme lemak. Yang mana kita tahu bahwa pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, itu dia memiliki risiko untuk komplikasi kardiovaskuler karena penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan lemak di pembuluh darah. Jadi bisa lebih meningkatkan risiko proses tersebut. Gitu. Kemudian diet tinggi lemak seringkali juga mengandung purin atau asam urat dan juga kalium yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada penderita gangguan ginjal, terutama yang lanjut, dia tidak bisa melakukan ekskresi atau membersihkan kelebihan kalium dan asam urat. Jadi bisa menumpuk kalium dan asam urat. Kemudian karena mekanisme diet keto itu mengedepankan sumber metabolisme dari lemak, itu bisa terjadi peningkatan penurunan keasaman darah ya. Yang mana kita tahu bahwa pada pasien gangguan ginjal, terutama yang lanjut, itu dia agak kesulitan ya untuk bisa melakukan uh, proses netralisasi keasaman darah. Jadi bisa menurunkan keasaman darah lebih lanjut dan bisa membahayakan. Begitu juga dengan suplemen-suplemen tertentu atau obat-obat yang lain, kita juga harus hati-hati dalam menyikapinya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana komposisinya dan harus berkonsultasi dengan dokter atau dengan ahli gizi terdekat. Kembali ke pertanyaan yang sebelumnya dok, bagaimana dengan pasien yang diabetes dan hipertensi kan harus rutin minum obat nih dok? Betul. Betul ya dok ya. Dan katanya kalau rutin minum obat hipertensi dan diabetes itu dapat mengganggu fungsi ginjal, betul nggak sih dok? Oh iya, ya memang hal-hal tersebut seringkali ditanyakan oleh pasien dalam praktek sehari-hari. Tapi memang perlu ditekankan bahwa risiko kerusakan ginjal itu disebabkan oleh penyakit dasarnya sendiri, yaitu oleh hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol, bukan disebabkan oleh Obatnya. obat-obat tersebut. Justru risiko kerusakan ginjal akan lebih besar apabila target-target pengobatan hipertensi dan diabetes tidak tercapai dengan baik. Jadi kadar gulanya terus tinggi, kemudian tekanan darahnya tidak terkontrol, itu di situ akan menyebabkan risiko kerusakan yang lebih lanjut, bukan dari obatnya. Baik, jadi karena penyakitnya ya dok ya, bukan karena obatnya. Jadi harus tetap minum obat ya, sobat sarehat. Dan dok kan ada nih dok orang yang sering mungkin merasakan nyeri di dalam tubuhnya itu. Jadi dikit-dikit minum obat anti nyeri. Itu bagaimana nih dok?
bisa mengganggu fungsi ginjal sendiri nggak sih, Dok? Iya betul, obat-obat anti nyeri, terutama yang berasal dari golongan obat anti nyeri eh, Vines ya, obat anti inflamasi non steroid seperti misalnya yang kita sering temui adalah asam mefenamat, kemudian natrium diklofenak, kemudian meloxicam atau piroxicam yang dikonsumsi dalam jangka waktu panjang itu bisa menyebabkan kerusakan di ginjal melalui berbagai mekanisme, yaitu menyebabkan berkurangnya suplai darah ke ginjal atau bisa menyebabkan juga kerusakan langsung di jaringan ginjalnya di tubulus dan papila ginjal. Jadi harus betul-betul hati-hati dalam menggunakan kelompok obat seperti ini, terutama kalau pasiennya sudah memiliki riwayat gangguan ginjal sebelumnya, kemudian ada riwayat penyakit jantung, ya, usianya sudah lanjut, itu harus betul-betul hati-hati dalam menggunakan obat-obat anti nyeri dari kelompok Wines ini. Oke. Dok, bagi pasien yang sudah divonis gagal ginjal kronis nih, Dok, banyak yang takut dengan proses cuci darah atau hemodialisis ya kita sebutnya. Bisa dijelaskan nggak sih, Dok, seperti apa nih kualitas hidup pasien yang sudah menjalani proses dialisis ini, Dok? Iya. Jadi proses hemodialisis atau cuci darah itu diindikasikan pada pasien-pasien gagal ginjal lanjut stadium 5 dengan maksud untuk menghentikan fungsi ginjal yang sebelumnya telah rusak. Jadi fungsi ginjal yang tadi berkurang untuk membuang kelebihan racun, kemudian kelebihan cairan, sesak dan bengkak, kemudian sisa metabolisme, gangguan elektrolit itu dapat diperbaiki dengan metode cuci darah. Hanya saja metode cuci darah pada penderita gagal ginjal kronik harus dilakukan secara rutin, rata-rata sekitar 2 kali per minggu. Eh, dengan adanya metode cuci darah pada penderita gagal ginjal kronik, maka dimungkinkan bagi mereka untuk bisa menjalani eh, kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menjalani cuci darah. Apakah transplantasi ginjal adalah solusi permanen nih, Dok, untuk sembuh dan apa saja sih, Dok, tantangan terbesar dalam prosedur transplantasi ginjal? Jadi proses transplantasi ginjal indikasinya sebenarnya sama dengan gagal ginjal kronik yang diindikasikan cuci darah. Hanya saja dalam transplantasi ginjal, ginjal yang mengalami kerusakan diganti oleh ginjal yang sehat dengan proses operasi cangkok ginjal. Transplantasi ginjal ini bukan merupakan uh, suatu kesembuhan yang mutlak dalam artian sudah dilakukan transplantasi, tidak perlu berobat lagi, kemudian tidak perlu diet yang ketat lagi ya. Dia sama seperti pengobatan. Jadi dia juga ada indikasinya, ada kontraindikasinya, ada risiko, ada keuntungannya juga. Tentu pasien-pasien yang merupakan kandidat transplantasi ginjal adalah pasien-pasien yang cukup fit untuk menjalani operasi cangkok ginjal. Dia tidak memiliki penyakit paru dan jantung yang berat. Kemudian jangan lupa bahwa pasien-pasien yang menjalani transplantasi ginjal itu juga harus memiliki donor yang cocok. Kalau sudah dilakukan transplantasi, maka pasien-pasien yang menjalani transplantasi ginjal umumnya harus mengkonsumsi obat-obat yang berfungsi untuk menekan kekebalan tubuh jangka panjang untuk mencegah penolakan ginjal yang sebelumnya telah dicangkokkan. Apa saja sih, Dok, 3 langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan nih, Dok, untuk para sobat Sarehat hari ini untuk menjaga kesehatan ginjal mereka, Dok? Ya tentunya karena kita tahu bahwa faktor risiko penyakit ginjal terutama adalah hipertensi dan diabetes, kita harus melakukan pola hidup sehat, kemudian menurunkan berat badan, olahraga yang teratur, kemudian mempraktekkan pola diet yang membatasi asupan garam yang berlebih, kemudian membatasi asupan gula berlebih dan lemak. Kemudian kita harus selektif juga dalam memilih obat-obat yang hendak kita gunakan, termasuk obat nyeri, kemudian suplemen dan lain-lain. Harus berkonsultasi dengan dokter terdekat. Kemudian harus melakukan screening berkala fungsi ginjal kita, paling tidak setahun sekali. Dan yang ketiga, apabila kita sudah terdiagnosis sebagai pasien diabetes dan hipertensi yang memang sudah memiliki risiko kerusakan ginjal, eh, kita harus mencapai target pengobatan yang digariskan. Jadi tekanan darahnya harus 120 hingga 129 untuk tekanan darah sistol,
Diastonya 70 hingga 79 jika memungkinkan. Kemudian apabila penderita diabetes, target gulanya harus betul-betul tercapai dengan baik, yaitu dengan HbA1c di bawah 7% pada umumnya. Pesan utama nih dok untuk para sobat sarehat nih biar agar ginjalnya tetap sehat nih dok, kan sekarang ini ada tren ya dok ya, banyak minuman manis yang seperti itu dok. Bagaimana sih dok? Sebaiknya kita itu mengkonsumsi minuman manis itu seminggu berapa kali dok biar ginjalnya tetap sehat nih dok? Ya, sebetulnya Atau harus sama sekali dihindari dok? ya sebetulnya tidak ada batasan ya tapi memang sebaiknya kita membatasi asupan uh, makanan dan minuman yang tinggi gula dan mengandung gula murni gitu. Karena akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, terutama kalau kita sudah memiliki pola hidup yang tidak sehat seperti kurang olahraga, kemudian berat badan kita sudah berlebih, kemudian ada risiko dari keluarga dengan penderita diabetes itu sebaiknya memang harus berhati-hati. Baik, Sobat Sarehat, organ ginjal termasuk organ vital, jadi jangan sampai tunggu ada keluhan pada fungsi ginjal dan jangan lupa kita lakukan screening kesehatan ginjal mulai dari sekarang. Terima kasih Sobat Sarehat, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dok, sudah ngobrol-ngobrol sehat ya dok ya, kita mengedukasi Sobat Sarehat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita salam sehat dulu dok. Salam sehat bersama Salamun mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.